Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Bahkan di sini undang Prabowo, undang Ganjar, undang Anies Baswedan begitu ya untuk BEM UI. Kami tunggu keberanian kalian beradu gagasan. Sangat luar biasa begitu kan. Sudah diundang ya, akan kita tunggu saja bagaimana nanti pertemuan-pertemuan itu. Tapi sayang begitu. Anies Baswedan sudah siap di situ begitu. Pak Prabowo sudah siap datang begitu ya. Tapi tiba-tiba ya Dan Ganjar ini tiba-tiba mengatakan ya ini pencapresan masih belum ya. Kok sudah mau debat katanya begitu ya. Tapi mungkin di satu sisi ya perkataan dari Pak Ganjar seolah-olah takut begitu kan. Ciut begitu kira-kira seperti itu begitu ya. Ada apa begitu kan? Ya inilah kalau orang punya gagasan itu pasti langsung respon di situ. Kalau orang tidak punya gagasan ya masih alibi sana sini begitu kan? Ya kita lihat pasti di situ adu prestasi, adu gagasan ya, adu bagaimana ya yang kita hadapi masyarakat ya Indonesia ke depan begitu kan? Bagaimana tantangan ke depan bangsa kita begitu kan? Ini terutama masalah soal ekonomi ya, soal mahasiswa dan sebagainya begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Diundang Prabowo, Ganjar, dan Anies BEM UI. Kami tunggu keberanian kalian beradu gagasan. Katanya begitu ya. Saya lebih suka ya jangan diadu, tapi sendiri-sendiri supaya bisa terlihat isi kualitas otaknya ya. Kalau debat pasti ada takut ya, sungkan tidak ingin mempermalukan atau dipermalukan debat kusir. Itu terjadi 2014-2019. Prabowo orangnya kan nggak tegas. Padahal ya argumen Jokowi banyak yang ngaco. Katanya begitu. Masalah keberanian semua yang berani karena konsekuensi logis jadi bakal calon pemimpin publik. Saat diresmikan KPU juga nanti akan ada debat capres-cawapres seperti biasa. Ya, pihak BEM yang lain tertarik juga. Langsung ya, stop ya saja acaranya. Dibuat live mumpung diperbolehkan di kampus. Betul begitu kan ya. Jadi kita undang Anies Baswedan satu-satu di situ begitu, jadwalkan di situ begitu ya. Jangan semuanya begitu kan. Ada ajaklah debat satu-satu begitu kan ya. Bahkan sudah saatnya kampus-kampus besar mengundang para capres-cawapres untuk gali isi otaknya dan pihak rektor tidak menghalanginya. Di satu sisi kuliah aja bung ya buru-buru katanya begitu ya. Di satu sisi mestinya hanya KPU yang bisa mengadakan debat politik, lambat ya memang kerja KPU sepertinya kurang kredibel katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra, kritikan luar biasa di situ begitu ya. Setuju banget ya calon presiden adu gagasan asalkan BEM UI juga punya data yang akurat. Jangan main ambil data dari ya laptop Rocky Gerung ya. Pasti ya punya kisi-kisi itu begitu kan ya. Saya setuju sekali, mengapresiasi sekali begitu langkah anak BEM seperti ini begitu kan ya. Ini kan peduli terhadap capres masa depan begitu kan. Sudah 2 periode kita begitu. Bayangkan dikritik oleh BEM UI terus begitu ya. Gimana kalau para BEM ya antar kampus memperdebatkan konsep-konsep pemerintah yang tepat untuk negara ini? Apa yang masuk akal diperbaiki kondisi sekarang ini? Katanya begitu ya. Kualitas BEM di kampus seluruh Indonesia sama saja ya. Cuma kelihatannya yang satu ini rada-rada kemasukan anggur merah. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Wajar, inilah politik kita begitu kan. Jadi bagi kami ya sah-sah aja begitu siapapun orangnya begitu ya. Dan bahkan ada mengatakan kamu belajar dulu ya mata kuliah dari dosen nanti wisuda dulu baru belajar praktis. Katanya begitu ya. Debat harus berdarah-darah agar rakyat tahu kualitas pemimpinnya. Betul begitu kan ya. Siapa yang punya gagasan, siapa yang tidak, siapa yang pelangak-pelongok sana sini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi ini debat yang resmi kan di KPU nanti begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya undang Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. BEM UI mengatakan kami tunggu keberanian kalian beradu gagasan. Katanya begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan ya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI ya Melki Huang Sedek ya mengatakan pihaknya akan mengundang 3 bakal capres 2024 untuk beradu gagasan. Yakni ya terhadap Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Bahkan di satu sisi Melki menjelaskan adanya begitu agenda yang mereka gelar tersebut berbeda dengan digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP yang diketahui FISIP UI akan menggelar kuliah kebangsaan dengan menghadirkan 3 bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ini kan lebih kepada ya perdebatan-perdebatan yang kita alami begitu kan. Dalam artian bahwa ya kita duduk bersama di situ begitu kan. Mungkin ya yang Anies Baswedan maju duluan di situ begitu kan ya, lalu kemudian debat dengan mahasiswa begitu. Ya, saya kira perdebatan berdepan ini sangat dinamis begitu ya, seperti yang dikatakan Adepsi kemarin begitu, dilakukan oleh Adepsi kemarin begitu ya. Bahkan kuliah kebangsaan, beda acara. Ini 14 September silahkan datang ke UI ya. Ipaka kata Melki ketika dikonfirmasi. Bahkan di satu sisi dia mengatakan BEM UI akan mengundang ketiga bakal capres tersebut untuk dialog terbuka. Tapi sistemnya 2 arah antara bakal capres dengan peserta dialog. Bahkan konsepnya, kata Melki, bukan kuliah umum yang hanya pemaparan dari bakal capres saja. Ketiganya akan diungkapkan dalam satu forum yang sama. Ya kita tunggu saja seperti yang dilakukan oleh UGM kemarin kalau nggak salah begitu ya. Yang pematerinya itu Anies Baswedan dan dia menanyakan langsung di situ begitu. Tetapi banyak sekali proses hal-hal seperti ini begitu. Ini menjadi panggung Anies Baswedan di situ begitu. Karena pola mahasiswa pasti tahu Anies Baswedan seperti apa yang diinginkan begitu ya. Alasan konsep yang diusung berbeda dengan kuliah umum. Melki menuturkan karena mereka ingin mengetahui gagasan ketiga bakal capres tersebut sehingga ketika dilakukan komunikasi 2 arah akan menjadi lebih terlihat kualitas calon pemimpin bangsa nantinya. Bahkan di satu sisi bagi kami mahasiswa UI, calon pemimpin bangsa haruslah mereka yang teruji ya, akal pikiran dan juga gagasan untuk bangsa ini ya. BEM UI sudah melayangkan tantangan kepada 3 nama tersebut. BEM UI mengajak Anies Baswedan, Ganjar dan Prabowo untuk datang ke UI agar dikuliti isi pikiran dan diuji gagasan untuk bangsa saja sejak 2 hari yang lalu. Katanya begitu ya. Di satu sisi dia mengatakan bahwa namun untuk undangan resmi baru akan dikirimkan besok. BEM berharap ada respon dari ketiga nama tersebut. Bahkan undangan resmi akan kami kirimkan melalui besok untuk tiap baca pres ya yang kini ya ada. Baik Ganjar, Anies Baswedan maupun Prabowo, kami akan tunggu respon lanjutnya dan keberanian dari tiap kalian untuk beradu gagasan di depan kami semua. Bahkan BEM mengundang 3 nama tersebut ya hadir pada hari Kamis, September 2023. BEM UI juga mengundang anak-anak muda, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk datang dan melihat langsung. Wow, ini spektakuler kalau menurut saya pribadi kan. Ide yang bagus, cemerlang kalau menurut saya begitu ya. Saya dukung ya sepenuhnya begitu. Bahkan saya menganggap bahwa wah ini dianggap pertama kali mendengarkan apakah ini lucu-lucuan atau tidak begitu kan. Tapi benar begitu kan. Kalau diundang ini sangat menarik begitu kan. Ini adu gagasan di situ begitu. Dan bahkan siapa yang punya ide gagasan besar di situ begitu ya. Bahkan dia mengatakan untuk itu kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca pres ini pada 14 September 2023 nanti. Kami mengundang seluruh anak-anak muda mahasiswa, berbagai elemen masyarakat lainnya untuk datang dan melihat ide-ide besar ya tiap calon pemimpin kita untuk masa depan bangsa. Jelasnya ini sangat spektakuler begitu kan, pasti adu gagasan di situ begitu ya. Terus kemudian Pak Prabowo punya Budiman Sujatmiko yang kemudian ya memberikan dorongan bagaimana mahasiswa itu begitu kan dalam dunia akademisi. Anies Baswedan karena dia sudah berpengalaman dalam dunia akademisi, pasti dia tahu seperti apa keinginan mahasiswa. Tentu Ganjar hari ini seolah-olah gagasannya seperti apa saya nggak tahu begitu ya. Karena Pak Ganjar menanggapi itu santai-santai aja di situ. Tapi yang jelas insya Allah Pak Ganjar datang juga begitu. Ini kesempatan emas. Kalau Pak Ganjar tidak datang ya gimana nanti begitu kan responnya dari masyarakat, respon dari mahasiswa dianggap ya sebagai Ganjar ini takut begitu kan. Bisa kan seperti itu begitu. Ini menarik perdebatan-perdebatan seperti ini. Saya kira proses dalam demokrasi harus seperti ini biar masyarakat tahu kualitas sebagai seorang calon ya pemimpin masa depan begitu. Dan bahkan bagaimana ya generasi-generasi anak muda ya yang kemudian sebagai offering di sini begitu kan kepada perubahan bangsa kita ya tentu tergantung dari pemimpinnya begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.